Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu berubah dalam semalam? Tapi anehnya, bukannya bahagia, justru makin hampa. Dulu aku cuma gadis biasa yang hidup pas-pasan. Tapi sekarang, aku tinggal di rumah semewah istana. Tapi hati ini, sepi, beku, seolah kosong meskipun semuanya terlihat sempurna dari luar. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Langsung aja, ini ceritaku. Semua ini bermula pada suatu sore yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, menyelusup lewat celah-celah papan rumah kami yang mulai lapuk. Aku pulang dari warung tempatku bantu-bantu, membawa 2 bungkus nasi dan sebotol air mineral. Tapi langkahku terhenti di ambang pintu saat melihat ibu duduk diam di kursi kayu tua. Wajahnya pucat, dan di pangkuannya tergeletak sebuah amplop putih kusut. "Nak, duduklah sebentar," katanya lirih, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Aku duduk, meletakkan nasi di meja, lalu meraih tangannya. Tapi ibu tak menggenggam balik. Matanya menatap kosong, lalu ia sodorkan amplop itu padaku. "Tagihan rumah sakit," gumamnya. "Kalau minggu depan gak dibayar, ibu gak bisa lanjut berobat." Aku buka amplopnya. Jumlahnya hampir setengah tahun penghasilanku. Rasanya seperti langit runtuh. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang meski dada terasa nyeri. Lalu ibu melanjutkan dengan suara pelan, "Tadi siang ada yang datang ke rumah. Juragan sawit. Namanya Pak Rendra. Orang baik, katanya. Mau nikahin kamu." Dunia rasanya berhenti berputar. Aku mengerjap tak percaya. "Nikah? Juragan sawit? Aku nggak kenal dia, Bu." Ibu mengangguk, matanya mulai berkaca. Dia tahu keadaan kita. Dia bilang, "Kamu nggak perlu kerja lagi. Biaya ibu ditanggung. Kamu cuma perlu jadi istrinya." Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ini bukan lamaran, ini tawar-menawar. Dan aku adalah harga yang sedang ditukar. Malam itu aku tidak tidur. Kupandangi atap bolong yang menetes tiap hujan, kupandangi tubuh ibu yang semakin ringkih, dan kupandangi tanganku sendiri, tangan yang tak pernah bisa memberikan cukup. Aku tahu ini tidak adil. Aku tahu seharusnya cinta yang menjadi alasan pernikahan, bukan rasa putus asa. Tapi bagaimana bisa aku menolak, ketika satu-satunya orang yang paling aku cintai bisa kehilangan nyawanya hanya karena aku egois? Akhirnya, pagi itu aku berkata, kalau itu bisa menyelamatkan ibu, aku mau. Dan dari situlah semuanya dimulai. Bukan sebagai kisah cinta, tapi sebagai kisah tentang hati yang dipaksa kuat, meski sedang patah. Pernikahan itu dilangsungkan 3 hari setelah aku bilang, iya. Cepat sekali, seolah waktu ikut mendesak. Semua proses diurus oleh orang suruhan Pak Rendra. Aku hanya perlu menandatangani beberapa berkas dan menyerahkan salinan KTP. Rasanya seperti menyerahkan identitasku sendiri. Hari pernikahan datang. Aku berdiri di ruang tamu rumah Pak Rendra yang besar dan dingin. Aku pakai kebaya putih, rambutku disanggul rapi, wajahku dipoles make-up artis yang disewa dari kota. Aku terlihat cantik, katanya. Tapi siapa peduli, saat hati ini terasa mati? Pak Rendra berdiri di sampingku, mengenakan batik mahal, wajahnya tenang, senyumnya ramah. Tapi aku nyaris tak bisa menatapnya. Bukan karena dia jahat, dia justru terlalu baik untuk membuatku lebih merasa bersalah. Di hadapan penghulu dan saksi, aku ucapkan akad dengan suara tercekat. Aku merasa asing dengan kata-kata itu. Aku tak menangis, tapi seluruh tubuhku gemetar. Setelah ijab kabul selesai, para tamu bertepuk tangan. Keluargaku tak banyak yang datang, hanya ibu yang duduk di kursi roda. Wajahnya pucat tapi penuh syukur. Itu satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri hari itu. Malam harinya, aku masuk ke kamar pengantin dengan jantung berdegup tak karuan. Pak Rendra duduk di sofa, memandangku dengan tatapan lembut. Tapi tak ada yang romantis dari malam itu. Ia tidak menyentuhku, tidak memaksa apapun. Ia hanya berkata pelan, "Kamu pasti capek. Istirahatlah." Aku tak menyangka. Aku kira malam itu akan jadi puncak ketidakberdayaku. Tapi ternyata, dia memberiku ruang. Meski begitu, aku tetap tidak bisa tidur.
Terlalu banyak suara dalam kepala. Aku memandangi langit-langit kamar hotel tempat kami menginap malam itu. Dindingnya berlapis ukiran kayu mewah. Tapi semua terasa hampa. Aku bertanya-tanya, apakah ini akan jadi hidupku selamanya? Terjebak dalam kemewahan yang tak pernah aku minta, jadi istri dari pria yang bahkan belum aku kenal, dan pura-pura bahagia agar orang lain merasa nyaman? Aku memejamkan mata, mencoba menerima semuanya. Tapi di dalam hati, aku tahu, perjalanan batinku baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku dibawa ke rumah baruku, rumah kami, kata Pak Rendra. Tapi aku tak merasa memiliki apapun di sana. Saat mobil hitam besar itu berhenti di depan gerbang, aku menatap takjub. Rumah itu lebih seperti villa mewah daripada tempat tinggal biasa. Pilar-pilar tinggi menjulang, jendela-jendela besar menghadap taman yang terawat rapi, dan di tengah halaman ada air mancur kecil yang gemericiknya terdengar halus. Semua tampak sempurna dari luar. Ketika pintu dibuka, aku melangkah masuk dengan langkah pelan. Lantainya marmer putih berkilau, lampu gantung kristal menggantung anggun di langit-langit, dan aroma wangi ruangan menyambutku. Ada pelayan rumah yang menyambut dengan senyum, memperkenalkanku sebagai Nyonya Rumah Baru. Kata-kata itu menggema aneh di telingaku. Aku dibawa ke kamar utama. Luasnya melebihi seluruh rumahku dulu. Ada tempat tidur besar berkanopi, lemari pakaian sebesar dinding, dan balkon pribadi menghadap kolam renang. Di pojok kamar, ada lemari kaca berisi perhiasan dan parfum mahal. Tapi tak ada satupun yang membuatku bahagia. Aku duduk di atas ranjang, memandangi gaun-gaun mewah yang digantung rapi. Warna-warnanya cantik, bahannya lembut, tapi semuanya terasa asing. Aku, yang biasa pakai daster atau kaos warung, sekarang dikelilingi sutra dan beludru. Tapi apa gunanya semua itu kalau hati ini terasa kosong? Pak Rendra mengetuk pintu dan masuk. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja ya. Rumah ini sekarang milikmu. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Ia memandangku sejenak, lalu keluar tanpa kata. Ia sopan, perhatian, bahkan terlalu baik. Tapi itulah yang membuat segalanya makin sulit. Aku merasa bersalah setiap kali ia berbuat baik, karena aku tak bisa membalas dengan perasaan yang sama. Malamnya aku berkeliling rumah sendirian. Melewati ruang kerja dengan rak buku tinggi, ruang tamu dengan lukisan mahal, bahkan dapur bersih seperti studio memasak. Tapi semuanya sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki kecil seperti saat aku masih tinggal bersama ibu. Hanya suara detik jam yang terdengar jelas di dinding. Aku berdiri di depan jendela besar, memandang taman yang diterangi lampu taman kuning redup. Aku bertanya dalam hati, rumah ini memang indah, tapi di mana rumah yang sebenarnya? Karena meski tempat ini sempurna secara materi, hatiku tetap tak menemukan tempatnya. Hari itu, aku mengerti satu hal, istana tanpa cinta adalah penjara yang sunyi. Dan aku sedang belajar bertahan di dalamnya. Sudah hampir seminggu aku tinggal di rumah ini. Aku bangun setiap pagi dengan pemandangan kolam renang dari balkon, minum teh hangat yang disiapkan pembantu, dan makan sarapan yang tak pernah kubayangkan bisa aku sentuh sebelumnya. Tapi entah kenapa, semua itu seperti menempel di permukaan kulitku tanpa pernah benar-benar menyentuh hatiku. Hari itu aku membuka laci meja rias, dan menemukan ponselku yang sedari kemarin aku tinggalkan di dalam kamar. Di layar, ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor rumah sakit. Dan satu pesan singkat dari ibu, "Nak, ibu kangen. Tapi ibu baik-baik saja di sini." Aku langsung menelepon balik. Suara ibu di ujung sana membuat dadaku sesak. "Kamu sehat, Nak? Gimana di sana?" Tanyanya dengan suara lemah tapi hangat. Aku menahan napas sejenak. Lalu kujawab dengan suara yang kubuat setegar mungkin. "Baik, Bu. Aku dijaga baik di sini. Makan teratur, tempatnya nyaman." "Tapi kamu bahagia, Nak?" Tanyanya lagi. Aku terdiam. Rasanya ingin ku jawab, "Tidak, Bu. Aku kesepian. Aku rindu suara ibu, rindu aroma dapur sederhana kita, rindu tawa kita walau hanya makan nasi sambal dan telur dadar." Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Ibu jangan khawatir ya. Yang penting ibu cepat sembuh." Setelah menutup telepon, aku menangis diam-diam. Duduk di depan cermin,
menatap bayanganku sendiri yang begitu asing. Aku tak lagi melihat gadis sederhana dari kampung. Di sana hanya ada wajah dengan make-up tipis, gaun halus, dan senyum palsu yang perlahan mulai terasa berat dipaksakan. Sore itu aku memberanikan diri menyapa Pak Rendra di ruang baca. Ia sedang duduk membaca koran, kacamatanya turun sedikit di ujung hidung. "Pak, saya mau bicara sebentar." Ia menoleh dan meletakkan koran. "Tentu. Duduk sini." Aku menarik napas, lalu berkata, Saya masih beradaptasi. Mungkin butuh waktu." Ia menatapku dengan lembut. "Saya mengerti. Saya tidak ingin kamu merasa terpaksa. Saya cuma ingin kamu merasa aman. Itu saja." Ada keheningan di antara kami. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan keheningan yang menakutkan, melainkan ruang yang memberi napas. Aku kembali ke kamar malam itu dengan hati yang sedikit lebih tenang. Tapi luka di dalam tetap ada. Luka karena meninggalkan ibu. Luka karena kehilangan diri sendiri. Dan luka karena tahu bahwa segala kemewahan ini tak bisa menyembuhkan kesepian yang terus mengendap. Dalam hati, aku mulai bertanya, sampai kapan aku bisa berpura-pura kuat? Dan, apakah ada jalan untuk merasa utuh kembali, tanpa harus melukai siapapun lagi? Beberapa hari setelah percakapan kami di ruang baca, aku mulai membiasakan diri duduk di teras rumah menjelang malam. Udara yang tadinya terasa asing mulai kurasakan sebagai ruang untuk bernapas. Tapi hati ini tetap berat, penuh dengan tanya dan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, seperti biasa aku duduk di kursi rotan, berselimut kain tipis. Di tangan ada cangkir teh melati yang mulai mendingin. Langit tampak cerah, tapi dadaku mendung. Suara jangkrik di kejauhan terdengar samar. Pak Rendra muncul perlahan dari dalam rumah, membawa cangkir kopinya. Ia duduk di kursi sebelah tanpa bicara. Kami duduk bersebelahan dalam diam cukup lama. Lalu, ia bertanya, "Apa kamu bahagia, Rani?" Pertanyaan itu mengguncangku. Bukan karena tak kuduga, tapi karena aku tahu, aku tak siap menjawab. Aku menatap langit, mencoba merangkai kata. "Saya belum tahu caranya bahagia di sini, Pak. Semua ini terlalu asing. Tapi saya berusaha." Ia mengangguk pelan, tidak tersinggung. "Kamu boleh jujur. Aku tahu kamu menikah denganku karena keadaan. Aku nggak butuh pura-pura. Aku cuma nggak mau kamu menderita." Aku tercekat. Kalimatnya mengalir lembut tapi dalam. Mataku panas, dan air mata yang kutahan selama ini akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih semata, tapi karena beban yang perlahan pecah. "Pak Rendra, saya takut. Takut nggak bisa jadi istri yang baik. Takut kehilangan diri sendiri. Dan yang paling saya takutkan, saya bikin Bapak kecewa." Ia memandangku, lalu menjawab, "Aku kehilangan istri belasan tahun lalu. Setelah itu, aku cuma hidup setengah. Aku pikir aku bisa mulai lagi dengan seseorang yang butuh perlindungan, dan aku bisa melindunginya. Tapi ternyata, kamu juga butuh waktu, dan aku juga harus belajar." Malam itu kami bicara panjang. Tentang hidup. Tentang masa lalu. Tentang kehilangan dan keheningan yang selama ini memeluk kami. Aku tahu ini bukan cinta seperti di novel. Tapi ada kejujuran yang mulai tumbuh. Ada ketulusan yang membuat luka-luka kami saling mengenal. Aku kembali ke kamar malam itu tanpa perasaan kosong seperti biasanya. Masih ada sedih, masih ada tanya, tapi aku tahu, untuk pertama kalinya aku merasa didengar. Dan dari situ, aku mulai membuka pintu sedikit demi sedikit. Bukan pintu kamar, tapi pintu di dalam hati. Setelah malam itu, suasana di rumah mulai sedikit berubah. Bukan secara drastis, tapi cukup untuk membuatku merasa lebih bisa bernapas. Hubunganku dengan Pak Rendra perlahan menghangat. Tidak dalam artian romantis, tapi lebih seperti dua orang asing yang mulai belajar menyapa luka masing-masing. Pagi-pagi kami sarapan bersama. Ia mulai bertanya hal-hal kecil, seperti apa makanan favoritku, atau lagu apa yang biasa ku dengar. Anehnya, aku mulai menjawab tanpa merasa terpaksa. Aku mulai menyiapkan teh untuknya tanpa merasa sedang melayani. Tapi karena itu jadi caraku menunjukkan bahwa aku mulai bisa menerima keberadaannya. Suatu sore, ia mengajakku ke belakang rumah. Ada sebidang tanah kosong di dekat taman.
Kamu suka bunga apa? Tanyanya. Aku kaget, tak menyangka ditanya begitu. Mawar merah dan kenanga, jawabku pelan. Beberapa hari kemudian, ia membawakan bibitnya. Kami menanam bersama. Tanganku belepotan tanah, rambutku tertiup angin sore. Tapi untuk pertama kalinya, aku tertawa. Tawa kecil, tapi jujur. Pak Rendra ikut tersenyum, meski tak banyak bicara. Setelah itu, kami jadi sering menghabiskan waktu di kebun. Aku mulai menikmati mengurus tanaman. Merawat hidup yang tumbuh, seolah itu juga menyembuhkan bagian diriku yang selama ini beku. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Aku rindu ibu. Aku rindu bau dapur kami yang gosong saat aku gagal goreng tempe. Aku bangkit dari tempat tidur dan turun ke dapur. Di sana, Pak Rendra sedang duduk membaca buku. Ia kaget melihatku. Mimpi buruk? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia berdiri, mengambil 2 cangkir, dan membuatkan coklat hangat. Kami duduk bersebelahan di dapur. Tak bicara banyak, tapi hangat, damai. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kali aku tidak merasa asing. Hari-hari berikutnya, aku mulai membiasakan diri menyebut rumah ini sebagai rumahku. Bukan karena gedungnya mewah, tapi karena kini di dalamnya ada ruang untukku merasa aman. Ada tempat untuk menangis dan tersenyum. Ada seseorang yang tak menuntut untuk dicintai, tapi tetap tinggal meski aku belum bisa memberi balik dengan penuh. Dan saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat seseorang yang masih sama, tapi lebih kuat. Luka itu belum sembuh, tapi kini aku tahu cara merawatnya. Aku belum tahu apakah cinta akan tumbuh, tapi aku tahu, harapan itu mulai bertunas. 2 bulan telah berlalu sejak aku menapakkan kaki di rumah ini sebagai istri dari seorang juragan sawit. Banyak hal berubah. Bukan karena waktu semata, tapi karena perlahan aku belajar menerima, dan lebih dari itu, memahami bahwa rumah bukan tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan sambil membaca buku resep. Pak Rendra masuk dengan senyum kecil, dan menaruh sekotak kecil di meja. Apa ini? Tanyaku. Lihat saja, jawabnya tenang. Saat kubuka, isinya adalah foto kecil kami berdua di kebun belakang. Aku tertawa pelan. Kapan Bapak ambil foto ini? Waktu kamu ketawa lepas pertama kali, pas tanam bunga kenanga, katanya. Aku menggigit bibir, menahan haru. Foto itu sederhana, tapi menangkap momen yang mengubah arah hidupku. Dari situ, aku mulai mengisi rumah ini dengan benda-benda kecil. Pot tanaman, frame foto ibu, dan lilin aromaterapi yang dulu selalu kubakar di rumah lama. Aku tak lagi merasa sebagai tamu. Aku mulai menyentuh hidup ini dengan caraku sendiri. Aku masak, aku menyapu, kadang bahkan membantu pembantu rumah mengepel, hanya karena aku ingin merasa hidup. Dan tiap malam kami duduk di teras, membicarakan apapun. Kadang sunyi, kadang ringan, tapi tak pernah lagi terasa canggung. Lalu suatu hari, aku menerima telepon dari rumah sakit. Kabar baik, kondisi ibu membaik. Saat aku menyampaikan berita itu ke Pak Rendra, ia tersenyum, lalu berkata, aku senang kamu gak harus memilih antara kebahagiaan dan kewajiban. Kamu pantas dapat dua-duanya. Kata-kata itu melekat erat di hatiku. Karena selama ini, aku hidup dalam pilihan yang kurasa hitam putih. Tapi nyatanya, ada ruang abu-abu yang bisa kita warnai sendiri. Malam harinya, aku berdiri di balkon memandangi taman belakang. Angin malam lembut menyapu wajahku. Di dalam hati, aku tak lagi merasa kosong. Ada ruang yang mulai terisi. Bukan dengan harta atau kemewahan, tapi dengan keberanian untuk menerima, dan memulai kembali. Cinta? Mungkin belum. Tapi aku tahu, cinta tumbuh dari ketulusan, bukan dari paksaan. Dan aku sedang tumbuh, perlahan tapi pasti. Kalau kamu sekarang sedang merasa sendiri, ingat, rumah bukan soal besar atau kecilnya bangunan, tapi soal siapa yang membuatmu merasa layak untuk tinggal. Dan kamu, selalu layak untuk dicintai, bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu cukup. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga cerita ini bisa menemani hatimu yang sedang mencari arah.